Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmatnya, atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada saat ini, sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan hidup, yang dimana pada saat ini juga kita memanfaatkan semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Quran surat Al-Qasas ayat ke-78 disebutkan bahwa qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni min huwa asyad. Ketika seorang korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu oleh Allah, itu merupakan hasil dirinya sendiri tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Allah disebutkan, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu termasuk kepada golongan kaum Musa. Fabagha alaihim. Dia itu termasuk orang yang berlaku zalim. Bago di sini zalimnya terhadap harta. Maka disebutkan juga di dalam ayat selanjutnya, faqasafna bihi wa bidarihil ard. Maka kami benamkan dia ke dalam bumi. Di sini menandakan ketika Allah memberi nikmat kepada hambanya, ketika Allah memberikan karunia, memberikan kesempatan hidup kepada hambanya, jangan sampai merasa sesuatu yang sekarang kita dapatkan, sesuatu harta, suatu rumah, ataupun beberapa banyak harta benda yang lainnya, itu merupakan hasil usaha diri kita sendiri. Tetapi yang pertama, apa? Banamkanlah di dalam hati kita bahwa semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti Qarun. Inilah salah satu contoh yang Allah berikan kepada kita ketika ada seseorang yang merasa dia itu mendapatkan hartanya dari dirinya sendiri tanpa menyadari bahwa semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah? Faqasafna bihil ard. Maka Allah membenamkan semua hartanya ke dalam bumi. Ini menjadi salah satu dasar yang harus ditanamkan di dalam hati kita, bahwa semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah salah satu cara syukur yang paling rendah, yaitu menanamkan dalam hati kita bahwa semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka pada saat ini juga ini merupakan salah satu puncak tanda berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah masih memberikan nikmat dan kita memanfaatkan semua nikmat itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam mukadimah tadi khatib membacakan satu ayat yang terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-208. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Allah banyak menciptakan makhluk di muka bumi ini.
Di antaranya ada beberapa tumbuhan yang Allah ciptakan, ada beberapa alam semesta yang Allah ciptakan, ada beberapa makhluk hidup. Di antaranya Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan iblis, jin ataupun setan, dan Allah pun menciptakan kita, yaitu sebagai manusia. Tetapi tiada lain Allah memberikan manfaat, Allah memberikan tujuan yang berbeda dari perbedaan penciptaan tersebut. Di antaranya yang pertama, Allah menciptakan malaikat. Sudah jelas kita mengetahui bahwa malaikat itu sifatnya gaib, tidak bisa kita lihat. Tetapi malaikat itu memiliki sifat yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki hawa nafsu dan tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Quran surat At-Tahrim, malaikatun ghilazun syidad la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka malaikat itu la ya'sunallah, dia itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ma amarahum, apa yang Allah perintahkan. Maka di sini menjadi tanda bahwa malaikat itu makhluk yang Allah ciptakan dan memiliki sifat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Allah menciptakan iblis ataupun jin ataupun setan. Tetapi Allah memberikan sifat kepadanya, yaitu memiliki sifat yang suka membangkang, dan Allah tetapkan dia menjadi makhluk yang suka menggoda manusia kepada jalan yang tidak benar. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Maka ketika ingatlah kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu, maka semua sujudlah para malaikat illa iblis, kecuali iblis. Di sini menandakan bahwa iblis ini menjadi salah satu makhluk yang selalu membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tetapkan menjadi makhluk yang selalu menggoda kepada manusia. Lalu yang ketiga, Allah menciptakan manusia. Sudah jelas kita diciptakan dari tanah ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan terus turun-turun sampai sekarang saat ini. Tetapi Allah memberikan pilihan kepada kita semua, wa hadainahun najdain, dan kami berikanlah kepada kalian dua jalan. Maka Allah memberikan kesempatan, memberikan pilihan kepada kita dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Jika kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka pilihlah jalan kebaikan. Tetapi sebaliknya, jika kita ingin tidak selamat, maka pilihlah jalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka di sini kita menyadari ketika kita di dalam kandungan seorang ibu, ketika kita dilahirkan dari kandungan seorang ibu, kita tidak pernah melakukan kesalahan. Yang bahkan disebutkan seperti kertas putih yang tidak pernah ada tinta yang menempel di kertasnya. Di sini menjadi tanda bahwa ketika lahir kita di dunia, maka status kita tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Tetapi seiring berjalannya waktu, seiring pertumbuhannya manusia beberapa tahun sampai sekarang, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Terkadang manusia menyadari hal-hal kebaikan, terkadang manusia menyadari hal-hal keburukan. Dan bahkan di sisi lain kita menyadari kita telah melakukan kesalahan. Dan bahkan di sisi lain kita kadang tidak sadar, tidak menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan. Maka inilah pentingnya di dalam diri kita harus ditanamkan bahwa kita itu makhluk yang diberi pilihan oleh Allah. Terkadang kita melakukan kesalahan, terkadang kita melakukan kebenaran. Maka apa utamanya? Kita menyadari dari hal tersebut untuk apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka disinilah yang disebut dengan udkhulu fisilmi kafah. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk masuklah kalian ke dalam agama Islam kafah secara menyeluruh. Ketika kita merasa sering melakukan kemaksiatan, sering melakukan dosa, maka Allah memberikan kesempatan kepada kita, yaitu apa? As-sholatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffaratun lima bainahuma. Dari salat 5 waktu ke salat 5 waktu, dari hari Jumat ke hari Jumat, dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan, disebutkan mukaffaratun lima bainahuma. Itu menjadi salah satu kafarat, menjadi salah satu kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk penghapusan dosa kita. Maka ketika kita hubungan dengan Allah, terkadang kita baik, ibadahnya bagus, melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang mahdoh, sholat 5 waktu, menunaikan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Di sisi lain kita melaksanakan ibadah ghair mahdoh, ibadah-ibadah yang sunnah, melaksanakan sholat sunat rawatib, melaksanakan sholat duha, membaca Al-Quran, bersedekah, melaksanakan sholat malam. Itu hubungan baik dengan Allah. Allah memberikan kesempatan kepada kita ketika kita lalai, ketika kita merasa
ibadah kita mulai menurun, iman kita mulai menurun, maka Allah memberikan kesempatan dari sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hari Jumat ke hari Jumat, dari bulan Ramadan bulan Ramadan. Itulah menjadi salah satu kesempatan bagi kita apa? Mukaffaratun lima bainahuma. Memperbaiki hubungan kita yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dicontohkan kemarin ketika kita sebelum datang bulan Ramadan, kita merasa hati kita ditutup dengan kemaksiatan. Mata kita ditutup pandangan kepada kebaikan, tertutuplah semua amal kebaikan. Sehingga kita itu bingung ketika ingin berjalan kepada jalan kebaikan, bingung. Karena apa? Karena hati kita sudah luput dari banyak kesalahan. Maka Allah memberikan kesempatan bulan Ramadan itu untuk apa? Mukaffaratun lima bainahuma, untuk kesempatan bagi diri kita memperbaiki hubungan dengan Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang di sini disebut dengan qul ya ibadiyallazina asrafu ala rabbihim la taqnatu mir rahmatillah. Ketika Allah memerintahkan, katakanlah Muhammad, ya ibadiyallazina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa jami'a. Jami'a itu bukan sedikit. Jami'a itu artinya terkumpul, otomatis banyak. Bukan 1, 2, bahkan bisa jadi puluhan, bisa jadi ratusan, bahkan bisa jadi ribuan. Di sini menandakan bahwa ampunan Allah itu la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, itulah mengapa Allah itu disebut dengan sebutan Al-Afu, Al-Ghafur. Karena hanya Allah lah yang maha mengampuni dosa kita. Karena hanya Allah lah yang bisa memaafkan dari kesalahan-kesalahan kita. Maka disitulah disebutkan la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sekalipun dosa kita terkumpul yang begitu banyak. Di sini kita menjadi salah satu poin yang utama ketika kita merasa hubungan kita tidak baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perbaikilah hubungan tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam Quran surat Ali Imran disebutkan ayat ke-112, duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Di sini menyebutkan cara ketika kita masuk kepada agama Islam secara menyeluruh, ketika kita bisa memiliki hubungan baik dengan Allah, wa hablum minan nas, dan memiliki hubungan baik dengan manusia. Maka duribat alaihimuz zillah, ketika mereka semua itu diliputi kehinaan di mana saja, aynama suqifu, Allah menyebutkan illa bihablim minallah, kecuali seseorang yang memiliki berpegang teguh dengan tali Allah. Yang kedua disebutkan wa hablum minan nas, dan ketika seseorang memiliki hubungan baik kepada sesama manusia, maka tidaklah ada hinaan dimanapun kalian berada. Di sini Allah menyebutkan. Maka tadi yang poin yang pertama ketika disebutkan, ketika kita memiliki hubungan buruk dengan Allah Subhanahu wa taala, iman mulai menurun, ibadah mulai menurun, melaksanakan ibadah hanya yang ibadah wajib saja, atau bahkan kita lupa melaksanakan ibadah yang wajib, maka kita menyadari dan perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa kata Allah? Wa hablum minan nas, dan perbaikilah hubungan kalian dengan sesama manusia. Jadi tidak menjadi jaminan seseorang memiliki hubungan baik dengan Allah, melaksanakan ibadah yang wajib, melaksanakan ibadah yang sunnah, tetapi dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan manusia, maka tidak menjadi jaminan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga ketika ada seseorang yang memiliki hubungan baik dengan sesama manusia, dengan tetangganya, dengan hubungan sosialnya, tetapi buruk hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada amal ibadah bagi dirinya. Maka mudah-mudahan di sini kita menjadi salah satu hamba yang bisa selalu mengingat hubungan kita dengan Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-36 Allah menyebutkan wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Itu hubungan baik dengan Allah. Allah hanya menyebutkan dua. Yang pertama, wa'budullah, beribadah, beribadahlah kalian
kepada Allah, sembahlah kalian Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian musyrik ataupun syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Tetapi di dalam kalimat selanjutnya disebutkan wabil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junub wa sahibi bil jambi wa ibnis sabil. Allah menyebutkan banyak hablum minan nas. Di sini menandakan antara keseimbangan hubungan kita dengan Allah wa hablum minan nas, dan hubungan kita dengan sesama manusia. Allah sangat merincikan wabil walidaini ihsana, berhubunganlah baik kalian kepada kedua orang tua, wabizil kurba, kepada kerabat, wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kalian ucapan yang baik kepada semua manusia. Di sini menandakan hubungan sosial itu penting bagi kita semua. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, di dalam hadis disebutkan ada suatu peristiwa, inna fulanata taqumul lail, ketika ada seorang perempuan yang dia itu sering melaksanakan sholat malam, sering melaksanakan sholat tahajud. Berarti di sisi lain dia tidak pernah meninggalkan ibadah wajib, karena dia menjadi tanda sering melaksanakan sholat malam, berarti otomatis secara tidak langsung dia tidak pernah melaksanakan sholat wajib. Taqumul lail, dia sering melaksanakan sholat malam. Wa tasumun nahar, dan dia sering melaksanakan saum di siang hari. Watasodak, lalu dia bersedekah. Lalu apa di dalam hadisnya disebutkan watu zijironaha bilisaniha, tetapi dia suka menyakiti hati tetangganya bilisaniha, dengan lisannya. Maka kata Rasulullah, kila la khairu fiha, tidak ada kebaikan darinya, hiya min ahlin nar, maka dia termasuk golongan ahli neraka. Seseorang perempuan sering melaksanakan sholat wajib, sering melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, sering melaksanakan ibadah yang sunnah, tetapi dia sering menyakiti hati tetangganya, maka apa kata Rasulullah? La khairu fiha, tidak ada kebaikan sama sekali bagi dirinya, hiya min ahlin nar, dia termasuk golongan ahli neraka. Tetapi di dalam hadis disebutkan dalam kalimat selanjutnya, wa fulanah, ada seorang perempuan tusalliyal maktubah, dia hanya melaksanakan salat wajib saja. Lalu apa? Wa tasaddaqu bil aswari, dia itu menyedekahkan sepotong roti. Ketika dia memiliki harta sedikit, tetapi dia masih bisa menyedekahkan separuh hartanya kepada orang lain. Watu zijironaha, tetapi dia tidak pernah menyakiti hati tetangganya, maka apa kata Rasulullah? Hiya min ahlil jannah, maka dia termasuk golongan ahli surga. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka di sini dua poin penting yang harus ditanamkan di dalam hati kita, yang harus diamalkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa hubungan hablum minallah dengan Allah baik, maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain Allah Maha Pengampun dari dosa-dosa yang telah kita lakukan, Allah Maha Pemaaf dari kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Tetapi di sini bagi penting juga hablum minannas, sebagaimana hubungan baik antara kita dengan sesama manusia. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari ucapan saya pribadi. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.